Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai konflik dan perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin serta kaum Kristiani. Perpecahan dan pertikaian yang terjadi pada umat Islam disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dengan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Sementara itu, di dunia Kristen juga mengalami konflik dan perpecahan dikarenakan perbedaan keyakinan antara gereja Roma di barat dan Bizantium di timur. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk pada chapter kedua dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi dengan judul Seorang Remaja di Damaskus. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di daerah Tikrit yang sekarang merupakan wilayah negara Irak, yang juga terkenal sebagai tempat kelahiran Saddam Hussein. Ayah Salahuddin yaitu Ayyub Najumuddin berada di Tikrit karena ayahnya yang juga merupakan kakek Salahuddin. Kakek Salahuddin adalah orang Kurdi dari Armenia. Dia kemudian menuju ke Baghdad untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dinasti Abbasiyah yang menguasai daerah Baghdad saat itu sedang mengalami keruntuhan, sehingga kota Baghdad kemudian diambil alih oleh orang-orang Turki dengan mendirikan dinasti Turki Seljuk. Kakek Salahuddin diangkat menjadi gubernur Tikrit, sebuah posisi yang kemudian diwarisi oleh ayah Salahuddin pada tahun 1130 Masehi, yang pada saat itu sedang terjadi perang saudara di antara orang-orang Turki Seljuk. Salah satu pelakunya adalah salah satu orang Turki berjanggut kasar, pemabuk berat, brutal, dan tidak karuan bernama Imaduddin Zangi, yang sudah menjabat sebagai gubernur Aleppo dan Mosul sebelum terjadinya perang saudara di antara orang-orang Turki Seljuk. Lebih dari kumpulan berbagi kesalahan, Zangi adalah orang yang luar biasa sederhana, seorang pemimpin yang menyatukan diri dengan negaranya, dan seorang yang sangat disiplin dan tahu cara untuk memperoleh rasa hormat dari para pasukannya. Imaduddin Zangi juga merupakan orang yang tidak tertarik dengan kemewahan. Saat tiba di suatu kota, dia akan menganggap remeh istananya dan tidur di tenda di luar tembok kota. Tidak heran jika penulis Tarik, yaitu Al-Atsir, mengabaikan kesalahan-kesalahan Zangi dan menyebutnya sebagai karunia ilahi bagi umat Islam. Imaduddin Zangi akan menjadi mata rantai penting dalam rangkaian peristiwa yang mengarah pada kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi. Karakter seseorang tidak selalu merupakan sebuah takdir. Akan tetapi, begitulah untuk kasus Imaduddin Zangi dan Ayyub Najumuddin. Pada tahun 1132 Masehi, Zangi mengalami kekalahan dalam sebuah pertempuran yang terjadi di dekat daerah Tikrit. Zangi terluka dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke basis kekuatannya yang berada di Aleppo. Ayyub bisa saja tetap setia pada para tuannya di Baghdad dan menyerahkan Zangi kepada mereka. Akan tetapi, Ayyub tidak melakukan hal tersebut. Mungkin karena kemurahan hati yang merupakan sifat bawaannya, atau mungkin karena wawasan politik tertentu yang membimbingnya. Dalam kata-kata penulis Tarik, yaitu Bahauddin bin Shaddad, dia mengatakan bahwa Ayyub Najumuddin adalah seorang pria terhormat, murah hati, dan sangat baik. Ayyub kemudian merawat luka-luka Zangi dan membawanya beserta pasukannya menuju tempat aman di seberang sungai Tigris, sehingga Zangi dapat memulihkan kekuatannya di Aleppo. Kita masih perlu mengetahui mengapa Ayyub meninggalkan daerah Tikrit. Ayyub memiliki saudara bernama Asaduddin Syirkuh, yaitu seorang prajurit tangguh namun cepat marah. Syirkuh membunuh seseorang dalam sebuah perkelahian. Sebagai sasaran kemarahan keluarga korban, Syirkuh harus melarikan diri secepatnya. Ayyub mendukung Syirkuh untuk melarikan diri, dan mereka berdua kemudian pergi meninggalkan Tikrit bersama dengan keluarga mereka. Menurut sebuah riwayat, mereka pergi pada malam kelahiran Salahuddin pada sekitar tahun 532 Hijriah atau pada bulan September tahun 1137 Masehi. Di tahun berikutnya, bersama kedua bersaudara itu di sisinya, Zangi yang ingin memperluas basis kekuatannya melakukan penyerangan ke daerah Baalbek dengan membombardir kota itu dengan 14 katapil raksasa. Zangi berjanji akan mengampuni garnisun kota jika orang-orang Baalbek menyerah.
Namun Zangi melanggar janjinya dan menyalib 37 orang dari mereka. Akan tetapi, apapun kesalahannya, Zangi bukanlah orang yang lupa balas budi. Setelah berhasil menaklukkan kota Baalbek, dia menjadikan Ayub Najmuddin sebagai gubernur kota Baalbek dan Shirkuh sebagai perwira militer di Aleppo. Tidak lama setelah itu, Shirkuh naik pangkat dan diangkat menjadi jenderal tertinggi Zangi. Zangi adalah satu-satunya pemimpin yang bersedia menghadapi tentara salib. Selama hampir 2 dekade, dia mendapatkan beberapa kemenangan kecil, dan pada tahun 1144 Masehi, dia mendapatkan kemenangan besar dengan konsekuensi yang jauh melampaui dunia Islam. Kota Edessa yang 10.000 penduduknya, sebagian besar menganut Kristen Ortodoks Armenia, telah berada di tangan bangsa Franka selama setengah abad. Kota Edessa terletak di sebuah lembah yang curam, dengan tembok-temboknya berdiri di antara bukit-bukit. Penguasa kota itu adalah Joscelin II, yang terkenal karena kejelekannya. Joscelin II memiliki tubuh yang pendek dengan hidung yang besar, mata melotot, dan lemah dalam keterampilan militer. Menjelang akhir tahun 1144 Masehi, Joscelin II membawa pasukan kecil dalam sebuah penyerbuan di sepanjang sungai Eufrat, sehingga membuka jalur menuju kota Edessa. Zangi yang ingin memperluas kerajaannya ke negeri Kristen memanfaatkan kesempatan tersebut dan memimpin pasukannya untuk mengepung kota Edessa. Sebagaimana digambarkan oleh uskup Suriah, yaitu Abul Faraj, orang-orang yang berada di dalam kota Edessa adalah pembuat sepatu, penenun, pedagang sutra, penjahit, dan pendeta. Maka pejabat paling senior di kota tersebut adalah 3 orang uskup, yaitu 1 orang Franka, 1 orang Armenia, dan Abul Faraj sendiri. Zangi sangat ingin agar kota ini menyerah sebelum Joscelin II kembali dari penyerangannya. Pasukan Zangi kemudian mulai menggempur tembok kota Edessa. Setelah mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh Zangi dan pasukannya, Joscelin II malah tidak berniat untuk kembali ke Edessa dan melawan Zangi. Joscelin II merasa bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk melawan Zangi, sehingga dia terlebih dahulu harus menunggu bantuan tambahan dari beberapa negara Kristen lainnya, baik dari Antiokhia ataupun Yerusalem. Dalam beberapa surat, Zangi mengulangi pesannya kepada para uskup yang berada di dalam kota Edessa. Bunyi dari surat tersebut sebagai berikut: "Wahai orang-orang Malang, kalian bisa melihat bahwa semua harapan sudah hilang. Apa yang kalian inginkan? Apalagi yang masih dapat kalian harapkan? Kasihanilah diri kalian, kaum perempuan, dan rumah-rumah kalian. Bertindaklah sekarang agar kota kalian tidak dihancurkan dan dikosongkan dari penghuninya." Tidak ada bantuan yang datang untuk Joscelin ataupun dirinya untuk kotanya. Pasukan pendobrak Zangi melanjutkan tugas mereka, membongkar semua pondasi tembok utara dan menggantinya dengan banyak kayu yang disiram dengan lemak hewan, sulfur, dan nafta yang mudah terbakar. Api mulai berkobar dan asap menyelimuti seisi kota. Setelah tembok kota itu runtuh, pasukan Turki berhamburan masuk melalui puing-puing dan mulai membantai orang-orang yang berada di dalam kota Edessa dan mengakibatkan lebih dari 5.000 orang meninggal dunia. Kaum perempuan dan anak-anak mengungsi ke benteng yang lebih tinggi. Akan tetapi, pintu benteng tersebut telah dipalang oleh orang-orang yang diperintahkan oleh uskup Franka dan hanya boleh dibuka untuk diri mereka sendiri. Dalam kepanikan, banyak yang terinjak-injak sampai mati. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan dan mengerikan. Sekitar lebih dari 5.000 orang meninggal dunia secara keji, terpelintir, tercekik, dan terhimpit bersamaan dalam sekumpulan massa yang padat. Melihat kejadian tersebut, Zangi kemudian segera menghentikan pembunuhan dan mengirim pesan kepada Abul Faraj, menawarkan perdamaian untuk ditukar dengan kota tersebut. Isi dari pesan tersebut yaitu sebagai berikut: "Engkau sangat mengetahui bahwa kota ini dulunya adalah kota metropolis yang berkembang selama 200 tahun saat orang Arab menguasainya. Saat ini bangsa Franka hanya mendudukinya hanya selama 50 tahun dan mereka sudah menghancurkannya. Tidak ada pilihan lain dan Zangi bebas untuk memaksakan kehendaknya. Sementara itu, orang-orang Suriah dan Armenia yang merupakan penduduk asli kota Edessa
diizinkan untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Semuanya diambil dari orang-orang Franka, mulai dari emas, perak, vas suci, piala, piring, salib perhiasan, dan sejumlah besar permata. Para imam, bangsawan, dan tokoh dikumpulkan. Jubah mereka dilucuti, dan mereka kemudian dibawa dengan rantai ke Aleppo. Dan sisanya, yaitu para pengrajin, diidentifikasi. Dan Zangi menjadikan mereka sebagai tawanan, memerintahkan mereka semua untuk bekerja di armadanya. Sementara itu, 100 orang Franka yang tersisa kemudian dieksekusi mati. Kabar kemenangan Zangi tersebut menggemparkan dunia Arab, membuktikan bahwa musuh dapat dikalahkan, menginspirasi pembicaraan tentang penaklukan kembali kota Yerusalem. Karena kemenangan yang diraihnya, Zangi menjadi seorang pahlawan. Dia dianugerahi serangkaian gelar oleh khalifah di Baghdad. Di sisi lain, akan ada berbagai konsekuensi yang menarik ketika kabar kemenangan tersebut sampai ke Eropa. Namun, Zangi tidak mempunyai waktu untuk berbuat lebih banyak lagi, karena 2 tahun kemudian dia dibunuh oleh salah seorang budaknya. Zangi merupakan penguasa Aleppo kelima dalam 32 tahun yang mati karena kekerasan. Namun, tidak seperti 4 penguasa sebelumnya, kematian Zangi tidak mengandung motif politik. Menurut sebuah catatan, Zangi sedang mengepung sebuah benteng Qal'at Jabr pada bulan September tahun 1146 Masehi. Sedikit catatan, benteng Qal'at Jabr ini adalah reruntuhan batu bata merah muda yang menonjol ke atas dari sebuah bukit berbatu yang sekarang merupakan semenanjung sebuah waduk yang luas di Eufrat. Waduk tersebut selesai dibuat pada tahun 1974 Masehi dan diberi nama Danau Asad, sesuai nama penguasa Suriah saat itu. Selanjutnya, Zangi kemudian terbangun dari tidurnya seusai mabuk dan dia melihat seorang budak yang bernama Yarankasi. Yarankasi mengambil segelas anggur secara diam-diam. Zangi yang marah kemudian bersumpah akan menghukum budak tersebut keesokan harinya. Setelah itu, dia kemudian kembali tertidur. Untuk menghindari hukuman tersebut, Yarankasi menikam Zangi dan melarikan diri ke tempat aman. Salah seorang pembantu Zangi menemukannya dan segera melaporkan kejadian tersebut. Setelah Zangi wafat, rival utama Zangi yaitu Unar yang baru saja menobatkan diri sebagai penguasa baru Damaskus memanfaatkan kesempatan tersebut dan kemudian mengepung kota Baalbek. Ayub Najmuddin yang masih resmi menjabat sebagai gubernur kota Baalbek tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya untuk ditukar dengan posisi yang lebih rendah sebagai administrator beberapa desa di dekat Damaskus. Karena itu, ke Damaskuslah Yusuf kini berpindah bersama keluarganya dan anaknya yaitu Salahuddin al-Ayyubi yang pada saat itu masih berusia 9 tahun. Dan di Damaskus itulah Salahuddin menghabiskan masa remajanya. Imaduddin Zangi memiliki 3 orang putra. Putra sulungnya yang bernama Saifuddin mewarisi separuh wilayah Zangi di wilayah timur yang berpusat di Mosul, yang nantinya akan diwarisi oleh putra kedua Zangi yang bernama Qut. Sementara itu, separuh wilayah bagian barat, yaitu Suriah Utara dan ibu kotanya di Aleppo, diberikan kepada Nuruddin yang cemerlang dan sangat menawan. Nuruddin memiliki kesalehan, kehati-hatian, dan rasa keadilan yang menjadikannya seorang pemimpin alamiah. Dia memiliki sifat-sifat positif ayahnya, yaitu sifat kesederhanaan, keberanian, dan kenegarawanan. Pada usia 29 tahun, dia digambarkan dalam lukisan pena Al-Atsir, yaitu adalah seorang pria jangkung berkulit gelap, berjenggot tetapi tidak berkumis, memiliki dahi yang bagus dan berpenampilan menyenangkan, ditambah dengan mata indah yang lembut. Sang ayah, yaitu Imaduddin Zangi, meraih keberhasilan dengan ketakutan, sementara putra ketiganya, yaitu Nuruddin, meraih keberhasilan dengan kecerdasan, kebesaran jiwa, dan kesabaran. Nuruddin mengambil peran sebagai pejuang suci yang bertujuan menyelesaikan pekerjaan ayahnya, membangun negara Sunni yang akan menghadapi bangsa Franka, merebut kembali Yerusalem, dan menghancurkan orang-orang kafir Eropa. Untuk melakukan tugas tersebut, dia menjadi seorang ahli propaganda, mempekerjakan beberapa ratus ulama untuk menghasilkan puisi, surat, dan buku untuk mempengaruhi opini masyarakat. Nuruddin mengetahui nilai publisitas kepribadiannya sendiri.
Dia dengan hati-hati menyebarkan cerita tentang dirinya sebagai sumber dan asal-usul kualitas yang dia kagumi, yaitu kesederhanaan, pajak rendah, pengabdian pada Islam, kemurahan hati, dan kedermawanan. Ibnu Al-Atsir menuturkan salah satu kisah Nuruddin. Ia mengatakan, istri Nuruddin pernah mengeluh bahwa dirinya tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nuruddin telah memberikan kepada istrinya 3 toko yang dimilikinya di Homs. Toko-toko tersebut menghasilkan sekitar 20 dinar dalam setahun. Ketika wanita itu merasa bahwa pemberian itu tidak cukup, Nuruddin kemudian berkata kepada istrinya, "Aku tidak punya apa-apa lagi. Dengan semua uang yang aku kelola, aku bukan siapa-siapa selain bendaharawan umat Islam. Dan aku tidak berniat untuk mengkhianati mereka atau menjerumuskan diri ke dalam neraka karena keinginanmu." Nuruddin membeli makanan dan pakaiannya sendiri, ketimbang harus mengandalkan pelayan. Dia sangat menghormati hukum Islam tanpa menjadi fanatik, dan seringkali mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Tidak ada yang menyangkal komitmennya atau efektivitasnya. Aksi besar pertamanya adalah menggagalkan permulaan usaha orang-orang Kristen untuk merebut kembali kota Edessa. Kejadian tersebut mendorong gubernur kota Edessa untuk menikahkan putrinya dengan Nuruddin. Nuruddin adalah seorang pendahulu yang layak, bahkan seorang suri tauladan bagi pemuda yang nantinya akan menjadi anak didiknya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Nuruddin tiba di Aleppo untuk mengambil wilayah ayahnya yang menjadi bagiannya pada bulan September tahun 1146 Masehi, dia membawa serta bersamanya paman Salahuddin, yaitu Asaduddin Shirkuh. Damaskus adalah ibu kota Islam pertama di luar wilayah Arab yang ditaklukkan oleh para penerus Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 untuk mengamankan perbatasan dunia Islam dengan umat Kristen di Bizantium. Kota Damaskus bukan tempat yang punya alasan nyata untuk menjadi sebuah ibu kota. Kota ini tidak berada di tengah-tengah, tidak berada di dekat sungai besar, dan tidak memiliki akses ke pantai. Namun, alam dan bobot sejarah mengimbangi kurangnya keunggulan strategis kota ini. Di dekat kota Damaskus, tepatnya di bagian utara, menjulang puncak gunung Qasyun setinggi 1100 meter yang merupakan tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, di sebuah gua yang sekarang terletak di bawah sebuah masjid. Begitulah menurut catatan pelancong Andalusia, yaitu Ibnu Jubair. Di gunung ini jugalah Qabil membunuh saudaranya, yaitu Habil, sebuah peristiwa yang dikenang pada masa lalu maupun sekarang, dengan apa yang disebut sebagai gua berdarah. Para nabi biasanya mendaki gunung Qasyun untuk naik ke langit. Di Cakrawala barat daya, terdapat punggung gunung Hermon yang tertutup salju. Puncak gunung Hermon merupakan titik tertinggi di Suriah dengan ketinggian 2.814 meter. Dan juga lokasi kuil tertinggi dunia kuno. Lingkungan di sekitar kota Damaskus sangat subur, berkebalikan dengan wilayah di kejauhan yang tandus. Kota ini juga terkenal dengan pasokan airnya. Dalam ukuran modern, kota Damaskus berukuran kecil, berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 km dan lebar 1 km. Namun, kepadatan kota itulah yang membuatnya begitu menarik. Dengan kanal-kanalnya, rumah-rumah kayu dan bata lumpur, lorong-lorong yang berdekatan dan pasar-pasar, dan orang-orang yang berdesakan melalui 8 gerbang di temboknya yang kukuh. Di tengah-tengah kota itu berdiri Masjid Umayyah atau Masjid Agung yang luar biasa, yang merupakan salah satu keajaiban di kota itu dan di seluruh dunia Islam. Tanah tempat berdirinya Masjid Umayyah tersebut dulunya adalah tempat ibadah kaum pagan selama kurang lebih 1000 tahun. Kemudian berturut-turut menjadi sebuah kuil Romawi dan katedral Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis. Alasan tersebut menjadikannya lokasi yang sempurna bagi Sultan abad ke-8, yaitu Al-Walid, untuk menyatakan dominasi Islam atas semua agama lainnya. Ciptaannya tetap menjadi tempat suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Dengan memanfaatkan tenaga kerja sejumlah 12.000 orang dari berbagai bangsa, Al-Walid membangun kembali semuanya. Dia membuat 3 ruang induk, sebuah sayap, sebuah halaman yang luas, tiang-tiang,
lengkungan-lengkungan, dan sebuah kubah besar. Semua itu dihiasi dengan mosaik emas, dan menurut penuturan Ibnu Jubair, dia mengatakan, semua jenis warna yang luar biasa dalam pola tanaman yang menjulurkan cabang-cabang dan ditata di antara batu-batu emas dengan karya indah yang paling menawan sehingga mustahil dijelaskan dan menyilaukan mata dengan kecerahan dan kemilaunya. Ibnu Jubair juga seringkali mengatakan dia terpukau dengan kemuliaan yang ada pada kota Damaskus. Di ruang depan masjid, air mancur menyemburkan airnya seperti tongkat perak. Di serambi bertiangnya terdapat jam 12 pintu yang unik, masing-masing terbuka secara bergiliran untuk menandai waktu. Aksi itu bergantung pada dua elang kuningan yang menjatuhkan bola-bola ke dalam mangkuk. Sembari terlihat seorang petugas mengumpulkan bola-bola tersebut dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Masing-masing pintu memiliki piringan berlubang di atasnya, dan pada malam hari lampu bersinar melalui masing-masingnya secara bergiliran, berpindah dari piringan satu ke piringan yang lain dengan sebuah mekanisme bertenaga air. Sebuah kuil untuk Yohanes Pembaptis yang diduga menyimpan kepalanya merupakan fokus dari ibadah khusus karena dia dihormati dalam Islam maupun dunia Kristen. Ibnu Jubair terutama terpukau dengan kubah utamanya. Bersama dengan pelancong lain, dia menaiki tangga menuju ke atap dan mengelilingi kubah berlapis timah. Di atas sebuah panggung dengan ukuran keliling 80 langkah, sekitar 3/4 ukuran kubah Santo Paulus. Dia kemudian naik ke dalam kubah melalui pintu masuk yang sempit, lalu mendapati bahwa kubah itu adalah kubah ganda, sebuah pemandangan yang membuat pancai indera terguncang. Kubah dalam terbuat dari kayu yang diikat dengan besi, dengan jendela ke bagian dalam yang melaluinya orang-orang di lantai yang jauh di bawahnya tampak sebesar anak kecil. Ketika Salahuddin datang ke kota Damaskus bersama ayahnya pada pertengahan abad ke-12, masa kejayaannya sebagai ibu kota kekhalifahan sudah lama berakhir. Dunia Islam sudah kacau balau oleh berbagai dinasti yang saling bersaing, dan ibu kotanya yang sekarang adalah Baghdad. Masjid Umayyah telah hancur akibat kebakaran pada tahun 1069 Masehi. Namun, bekas ibu kota itu sedang dibangun kembali oleh dinasti Seljuk. 1000 ulama yang mengajar di 2 lusin madrasah menarik para pelajar dari seluruh dunia Islam. Para pelajar ilmu agama tersebut tentu saja mendapatkan penyambutan yang sangat baik. Pintu timur telah terbuka, maka masuklah dengan damai wahai para pemuda nan tekun, dan rebut kesempatan untuk belajar dan mengasingkan diri tanpa gangguan sebelum istri dan anak melekat padamu dan kau menggeram dalam penyesalan atas waktumu yang hilang. Demikian apa yang dikatakan oleh Ibnu Jubair. Masjid Umayyah telah dipagar, lengkap dengan kubah dan mosaik emasnya. Masjid-masjid yang lain menyediakan bantuan bagi para imam pengembara dengan biaya publik. Orang asing yang membutuhkan, selama dia datang dengan tujuan yang benar, akan dirawat tanpa dibuat malu. Sebuah rumah sakit yang luar biasa telah dibangun sekitar 50 tahun sebelumnya, dan rumah sakit kedua juga akan segera dibangun. Kedua rumah sakit tersebut menyediakan perawatan medis terbaik di seluruh wilayah Eurasia. Dokter berkeliling setiap pagi, meresepkan obat-obatan dan memberi nasihat tentang makanan, sementara para petugas menyimpan catatan pasien, pengobatan, dan biayanya. Ibnu Jubair sangat terkesan dengan perilaku baik dari warganya. Meskipun dia merasa keramahan mereka sedikit berlebihan, mereka berjalan dengan tangan terlipat di belakang punggung mereka untuk menunjukkan keramahan hati dan kesederhanaan. Mereka juga berjabat tangan satu sama lain seusai melaksanakan sholat berjamaah. Mereka saling menyapa dengan sebutan Tuan atau Bapak dan menggunakan ungkapan hambamu dan yang mulia. Saat saling bertemu, bukannya memberikan salam biasa, mereka memberikan salam dengan hormat. Gaya salam mereka adalah membungkuk dalam-dalam atau pernyataan protes, dan Anda akan melihat leher mereka beraksi, meninggi dan merendah, meregang dan memendek. Sungguh orang-orang yang aneh jika mereka memperlakukan satu sama lain dengan keramahan seperti itu, sampai pada gelar yang berlebihan dalam hubungan biasa mereka. Coba bayangkan bagaimana sikap mereka dalam menyapa sultan mereka. Banyak yang menganggap tempat itu surga, atau setidaknya cerminan dari ayat Al-Quran yang artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga,
Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Quran Surah Az-Zumar ayat 20. Ada sebuah riwayat tentang Nabi Muhammad yang mengisahkan bahwa dia ragu-ragu di gerbang Damaskus, karena beliau berkata, beliau ingin memasuki surga hanya sekali. Ibnu Jubair mengatakan, benarlah mereka yang mengatakan, jika surga ada di bumi, maka tidak diragukan lagi, Damaskus ada di dalamnya. Namun, sepanjang masa remaja Salahuddin, kota Damaskus adalah surga yang berada di bawah ancaman faksi-faksinya sendiri. Bagaimanapun, ada ketidakpercayaan antara penguasa Turki kota itu dan para penduduk Arab. Kaum Hasyashin berjaya selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 1120-an Masehi. Merasa khawatir atas ketidakpopuleran mereka kemudian membuat kesepakatan dengan Raja Yerusalem bahwa mereka akan menyerahkan kota Damaskus dan ditukar dengan sebuah markas baru, yaitu Tyre. Hal tersebut menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang Arab yang mengungsi dari negara-negara tentara salib. Mendengar rencana kaum Hasyashin tersebut, seorang emir baru tiba-tiba menyerang kaum Hasyashin dan memerintahkan agar mereka dibunuh atau diusir. 10 tahun kemudian, seorang sultan muda yang serakah dan zalim bernama Ismail yang selamat dari upaya pembunuhan, dia kemudian mulai membantai semua orang-orang yang diduga musuhnya. Hal tersebut meningkatkan kebencian terhadapnya dan memperbesar paranoianya sendiri. Dalam kegilaannya, dia memutuskan untuk menyerahkan Damaskus kepada Zangi dengan imbalan perlindungan. Ibunda Ismail sendiri yang bernama Zumurud mengakhiri rencana tersebut dengan memerintahkan agar Ismail dibunuh dan menyerahkan tahta kepada putranya yang lain, yang pada gilirannya juga dibunuh dalam keadaan yang tidak dijelaskan. Ambisi Zangi mendapat dorongan ketika Zumurud setuju untuk menikah dengannya, terutama agar dia bisa datang dan membalas dendam atas pembunuhan putra kedua Zumurud. Damaskus tampaknya akan jatuh ke pangkuan Zangi. Akan tetapi, seorang pemimpin baru yang bernama Mu'inuddin Unar mempertahankan posisinya dengan mengancam akan mendekati bangsa Franka untuk meminta bantuan, yang akibatnya akan menjadikan kota Damaskus sebuah protektorat bangsa Franka. Zangi akhirnya mundur dan dengan demikian Damaskus tetap mempertahankan kemerdekaannya yang genting. Walaupun perebutan kembali kota Edesa pada tahun 1144 Masehi berdampak besar bagi orang-orang Muslim, dampaknya terhadap orang-orang Kristen berkali-kali lipat lebih besar. Keempat, negara tentara salib menulis surat untuk meminta bantuan dari Raja Prancis, Paus, dan Kaisar kerajaan yang akan segera menjadi Kekaisaran Romawi Suci yang didominasi oleh Jerman. Seperti dalam persiapan Perang Salib pertama, masing-masing memiliki alasan kuat untuk merespon dengan memanfaatkan ledakan penduduk. Louis VII sangat ingin menyatukan para kesatrianya dalam sebuah petualangan besar. Bagaimanapun juga, Prancis pernah menjadi kekuatan pendorong di balik Perang Salib pertama. Kaisar Jerman yaitu Konrad III sedang berjuang untuk mengukuhkan diri di negerinya yang masih harus dipersatukan. Dan Paus baru yaitu Eugenius III butuh pertunjukan otoritas untuk mengatasi lawan-lawan yang mencoba mengusirnya. Dialah yang sekali lagi memasangkan jubah agama pada upaya tersebut dengan menjanjikan pengampunan dosa-dosa bagi para tentara salib dan membuat siapa saja yang meninggal dunia dalam ekspedisi tersebut dinyatakan sebagai martir. Dia adalah orang paling persuasif di Vézelay, yaitu daerah di Prancis yang merupakan salah satu persimpangan jalan religius terbesar di Eropa Utara, karena tempat itu menyimpan apa yang diklaim sebagai tulang belulang Maria Magdalena. Selama hampir 1 abad, sejak Paus mengkonfirmasi bahwa tulang itu asli, biara besar di puncak bukit di Vézelay menarik para peziarah dari tempat-tempat jauh untuk memuja peninggalan tersebut dan memulai perjalanan panjang ke kota suci Spanyol, yaitu Santiago de Compostela. Pada hari raya Paskah tahun 1146 Masehi di Vézelay, berkumpullah sebuah kerumunan besar termasuk Raja Prancis, yaitu Louis VII dan istri cantiknya yang berusia 22 tahun yang bernama Eleanor. Eleanor telah menjadi ratu sejak usianya 15 tahun dan dia juga sudah menjadi sebuah ikon. Dia akan hidup 60 tahun lagi.
Dia akan menceraikan Louis VII dan menikah dengan Raja Inggris, yaitu Henry II, yang menjadikan Aquitaine bagian dari Inggris. Di sebuah punggung kayu yang dibangun di lapangan, mereka berlutut untuk mendengarkan Bernard memberkati perang salib yang baru tersebut. Bernard berkata, "Bergegaslah untuk menebus dosa-dosa kalian dengan kemenangan atas kaum kafir. Terkutuklah mereka yang tidak menodai pedangnya dengan darah." Orang-orang yang mendengarkan khutbah Bernard tersebut kemudian bersumpah untuk mengambil salib sejati yang berada di Yerusalem. Bernard kemudian bergerak ke Cologne untuk menyerukan pesan yang sama kepada Raja Konrad dengan keberhasilan yang sama. Sekali lagi, kabar menyebar ke seluruh Eropa bahwa akan ada transportasi, makanan, harta jarahan, dan wanita. Semuanya tersedia tanpa rasa berdosa bagi mereka yang selamat, dan kepastian tempat di surga bagi mereka yang gugur dalam pertempuran.